Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama beberapa sahabat. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'adz bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Seorang laki-laki datang. Laki-laki ini adalah utusan Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Zainab menitip pesan kepadamu bahwa anak laki-lakinya sedang menghadapi ajal kematian. Zainab meminta engkau untuk datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pulanglah, kembalilah kepada Zainab, sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan pesanku ini: inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kulla syai'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu milik Allah. Apa yang Allah kasih juga milik Allah. Segala sesuatu di sisi Allah itu punya ajal yang sudah ditetapkan. Hendaklah Zainab sabar dan berharap pahala kepada Allah. Tidak lama berselang, laki-laki itu datang lagi. Rasulullah, Zainab memohon kepada Anda dengan nama Allah supaya Anda datang. Nabi SAW bangkit berangkat menuju rumah Zainab, diikuti dengan sahabat-sahabat yang tadi namanya saya sebutkan. Anak itu diangkat, diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nafas yang sudah tersengal-sengal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sehingga
air matanya menetes. Sa'ad bin Ubadah berkata, wahai Rasulullah, apa ini? Maksudnya mungkin, mengapa engkau sampai menangis? Nabi SAW menjawab, ini adalah kasih sayang yang Allah titipkan pada setiap hambanya yang Dia kehendaki. Sesungguhnya yang disayangi Allah dari hamba-hambanya adalah yang menyayangi. Bapak Ibu hafizakumullah, ini adalah anak laki-laki Zainab yang meninggal dunia pada saat masih bayi atau masih anak-anak. Zainab punya anak lain perempuan, namanya Umamah. Umamah ini ketika masih kanak-kanak oleh Nabi SAW dibawa ke masjid. Beliau sholat menjadi imam sambil menggendong cucunya ini, Umamah. Pada saat sholat dengan berdiri, dalam posisi berdiri, beliau menggendong Umamah. Pada saat rukuk dan sujud, beliau meletakkan Umamah. Ketika berdiri, digendong lagi. Ini adalah anak kedua Zainab, Umamah. Sebelum saya lanjutkan ke Umamah, saya kembali kepada ibunya Zainab. Zainab meninggal pada tahun 8. Jadi 2 tahun setelah kumpul dengan suaminya. Masih ingat kan? Zainab kumpul kembali dengan suaminya pada tahun ke-6 atau sebelum tahun ke-6. Pada tahun 8 Zainab meninggal dunia. Sebelum itu Nabi SAW sudah kehilangan putrinya yang kedua, yaitu Ruqayyah, istri Utsman radhiyallahu anhuma yang meninggal pada tahun kedua. Zainab meninggal. Pada saat meninggal, dia dimandikan oleh ibu-ibu yang dipimpin oleh Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini di Madinah dikenal sebagai wanita petugas pemandi jenazah ibu-ibu, Ummu Atiyah. Ketika pemandian, kok pemandian? Nggak enak ya bahasanya. Ketika Zainab hendak dimandikan, Nabi SAW datang. Beliau tidak masuk ke tempat memandikan. Ya, beliau di luar. Kata Ummu Atiyah, beliau ngomong, mandikan dia 3 kali. Maksudnya bukan sekali mandi nanti sekali mandi lagi, bukan. Maksudnya mandikan 3 basuhan atau 5 atau lebih
sesuai dengan kebutuhan, dengan air dan daun bidara. Mulailah dengan anggota tubuh yang bagian kanan dan anggota-anggota wudhunya. Kata Ummu Atiyah, selesai kami memandikan, kami ngasih tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memberi kami kain sarung. Gunakan kain ini sebagai kain kafan bagian dalam. Kemudian selesai dikafani atau sebelum dikafani, Ummu Atiyah menggelung atau mengepang rambut Zainab menjadi 3 bagian dan menjulurkannya di bagian belakang kepalanya. Ini Zainab meninggal dunia pada tahun 8. Berarti yang masih ada adalah suaminya Abul As dan anak perempuannya Umamah. Abul As, suami Zainab, meninggal pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 12. 8 tambah 4 12. Ya. 4 tahun setelah Zainab meninggal, Abul As meninggal. Tinggal Umamah. Nah, Umamah ini sebelum Fatimah, adik Zainab, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bungsu, yang paling kecil itu bungsu ya. Kok nggak ada yang tahu? Ya sudah, yang paling kecil aja lah yang kita tahu. Fatimah istri Ali, yang Ali nikahi tahun kedua dari hijrah. Fatimah ini putri terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal, dan meninggal 6 bulan setelah bapaknya meninggal. Sebelum meninggal dunia, Fatimah berwasiat kepada Ali, Mas, nggak ada kayak gitu. Mbo ngomongnya kayak apa? Yang jelas Fatimah berpesan, kalau dia meninggal, dia meminta Ali untuk menikahi Umamah, keponakannya. Ya kan, betul ya, Fatimah dengan Umamah, ya anak kakaknya, keponakan. Ya, keponakan. Fatimah meminta Ali untuk menikahi Umamah, keponakannya, setelah dia meninggal. Nah, kemudian Abul As, bapak Umamah, sebelum meninggal wasiat kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah saudara Abdullah, ibunya Sofiyah, saudara Abdullah, bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekaligus sepupu Ali juga. Ya kan, Abu Thalib dengan Zubair kan kakak adik. Ya. Abul As berwasiat kepada Zubair, tolong hormat anakku Umamah, kamu yang jadi walinya. Urusan apapun tentang Umamah ada di tanganmu, aku serahkan kepadamu. Maka yang menikahkan Ali dengan Umamah adalah
Zubair bin Awam atas pelimpahan hak perwalian dari bapaknya Abul As kepada Zubair. Cuma saya tidak membaca pada tahun berapa Ali dan Umamah ini menikah. Jajal takon kau aku muslim. Enggak tahu, saya enggak membaca. Selanjutnya pada tahun 40 ya melompat ya, karena selama itu enggak ada kisah jadi langsung melompat. Pada tahun 40 Ali radhiyallahu an dibacok oleh seorang laki-laki Khawarij, Abdullah bin Muljam, pas pada ubun-ubunnya ketika hendak sholat subuh. Ketika Ali merasa dirinya akan wafat, dan memang wafat, Ali memanggil Umamah istrinya. Ali bilang, kayaknya laki-laki itu ingin menikahimu. Tahu siapa laki-laki itu? Nggak tahulah, wong belum saya katakan. Kayaknya laki-laki itu ingin menikahimu. Yang dimaksud dengan laki-laki itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kata Ali kepada Umamah, kalau kamu sesudahku ingin menikah, masih ingin menikah, maka menikahlah dengan Mughirah bin Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Ali juga. Dan setelah Ali meninggal, Umamah menyelesaikan masa iddahnya. Apa yang Ali katakan tidak salah. Muawiyah ngirim duit 100.000 dinar. Nggak main-main. 1 dinar itu 4 gram. 4 yang dikalikan 100. Muawiyah ngirim uang itu ke Madinah, ke gubernur Madinah saat itu, yaitu Marwan bin Hakam. Ada pesan, ini tolong lamarkan untukku Umamah, dan ini adalah kalau dia setuju sebagai maharnya. Mahal banget ya. Tapi nasi sudah jadi bubur, udah keduluan Ukasah. Tahu udah keduluan Ukasah. Mau sesuatu tapi sudah keduluan orang lain. Ya. Umamah sudah terlebih dahulu menikah dengan Mughirah. Akhirnya gagal Muawiyah untuk menikahi Umamah. Selanjutnya ya tahun depan itu udah ada yang tahu. Kalau saya masih hidup, kalau masjid masih meminta saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.